Orang tua bapak masih hidup, Iya. menjadi petani. Iya, petani. Ibu membantu kau. Iya. 4 saudara. Iya. Semua kau yang hidupi. Ya. Jadi hari ini kita akan pisang kipas dulu ya, membuat pisang kipas. Hadir sukses selalu ya sayang. Iya, amin. Makasih banyak ke semuanya doanya. Oke, salam dari Hadir Batam. Halo Batam. Gorengannya sudah siap, kita bawakan ke Pak Wakil ya, kantor Bupati. Jadi ikuti terus perjalananku ya. Dari mana ini orang Gagaya? Masya Allah. Apa ini? Gorengan, Pak. Gorengan, Jadi kita Mas. sudah ketemu sama Pak Oh, Wakil. iya, iya, iya. Panggil itu anak-anak dulu di luar. Panggil dulu deh. Pegawai itu. Staf. Wih, masih eksis. Iya. Masya Allah. Ya, kenapa tiba-tiba bawakan saya ada apa? Ya, tapi kan Oh, rindu. kita rindu sama gorengan itu, Pak. Sama saya ya. Terima kasih tadi. Dia ada makan ini. Dia kasih aku tahu gorengannya tiga saya nanya. Jadi makan gorengan. Oh, hari ini kok. Ya, dikasih. Iya. Tidak. Kemarin kau dong. Kau Iya. pelesen jago itu. Iya. Ya, dan dia bapak. Misalnya, semua ada hikmahnya itu. Iya. Nggak ada kejadian dalam kehidupan itu yang tidak ada hikmahnya. Iya. Semua ada hikmahnya. Ya, yang penting niatmu baik, ya, tujuanmu baik. Ya, itu kan biasa kalau anak muda itu kan kadang-kadang kepleset, toh? Nah, kepleset. Nah, ini. Ayo kita ngobrol-ngobrol lah ya, sama beliau tahu. Jadi apa kegiatan ini kembali ke gorengan. bisnis. Iya. Aduh. Saya kemarin jadi viral ya. Kok bisa? Kenapa bisa itu? Padahal saya mau kunjungi tapi ya udahlah karena menjadi polemik, tapi ada hikmahnya itu. Iya, iya. Ada hikmahnya dari setiap permasalahan. Ya, saya banyak berpikir, oh mungkin anak-anak muda lah, yang namanya anak muda mungkin dengan cara ya menarik follower. Kan pernah saya tegur dulu, toh waktu saya datang, Iya, iya. saya bilang bersihkan tempatmu, ya. Insya Allah ke depannya Insya Allah, iya. Jadi kemarin semua sudah minta maaf kepada masyarakat. Iya, alhamdulillah sudah minta maaf. Iya. Itu bisa lebih mendewasakan kau. Iya, dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran dalam dirimu, baik secara pribadi maupun kau bisa lebih dewasa berbisnis. Ya. Iya. Dan yang jelasnya sekarang banyak orang simpatik lah sama kau. Apapun bentuknya, ya itu tidak bisa dipungkiri bahwa Cikas ini mampu mempekerjakan orang. Ya, berapa orang kerja situ, Dak? Alhamdulillah 7 orang. 7 orang. Iya. Gitu ya. Lain juga yang cabangnya yang di Bantaeng. Ada buka cabang. Iya. Jadi setelah kejadian ini justru muncul semangatmu. Iya, tambah semangat. Tambah semangat untuk jadi orang sukses lagi. Terus proses di kepolisian? Alhamdulillah juga sudah selesai. Oh, sudah selesai. Iya. Nggak ada masalah. Iya, enggak ada. Ya kita doakanlah mudah-mudahan tidak ada masalah. Iya. Ya lebih utama ya itu tadi minta maaf kepada seluruh masyarakat Bulukumba yang merasa terusik, yang merasa tidak nyaman dengan perkataan, ya, karena media sosial itu kan miliknya semua masyarakat. Iya, betul. Jadi apapun kata-kata kita, perkataan kita itu
kadang-kadang dicermati oleh masyarakat. Iya. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadikan itu suatu pembelajaran. Jadi buat lo. pelajaran. Oh jadi 7 berapa orang? 7. 7 yang di sini. 7 di sini. Iya. Di Bantaeng 6. 6. Iya. Jadi setelah kejadian itu kau buka di Bantaeng? Kalau yang cawan di Bantaeng alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Oh 2 tahun. Jadi bersamaan di Bulukumba. Beda 1 tahun lebih. Sebetulnya kau orang apa sih ke ini? Orang Bulukumba asli Desa Binteng Kantaran. Orang Oh Loy. begitu. Ceritakan dulu ini perjalanan hidupmu ini. Kenapa tiba-tiba booming kok di Bulukumba yang tiba-tiba saya pernah lihat di YouTube. Yang- Gimana ceritanya itu sampai kau bisa Yang pertama yang Menjadi viral itu YouTube. ini lupa sendok. lupa sendok? Iya. Tapi sebelumnya mungkin ada kegiatan lain di media sosial? Sebelumnya tidak ada. Nggak ada? Iya. Pas setelah itu jual gorengan baru aktif di sosial media. Oh, jual gorengan di Iya. sosial media ya. Iya. Nah, sambil kita ngobrol, saya nikmati Iya, pisang iya. gorengmu. Ya, terus gimana? Gorengan ceritakan dulu semuanya. Awalnya jual ini jual HP. Jual HP. Beli HP bekas, buka warung kopi sambil jual gorengan. Hmm. Awalnya itu cuman ini gorengannya maunya kecil-kecilan di depan warung kopi Di Bulukumba. di Bulukumba di tempat yang sekarang. Hmm. Tapi alhamdulillah dulu di Makassar kan? di Makassar tidak jadi karyawan Pegawai. Iya. Pegawai di mana itu dulu? di gorengan Rizky Oh, jadi sepupu. memang sebelum buka gorengan di sini Iya, ada pengalaman. ada pengalaman gorengan. Iya, jadi karyawan. Karyawan di Gorengan. usahanya orang. Sepupu. Sepupu. Ya, terus tiba-tiba ada niat. Ada niat juga untuk buka usaha. usaha Iya, di mandiri di Bulukumba. Iya. Terus coba ceritakan semuanya. Jadi awalnya itu buka warung kopi. Tapi belum puas di situ. Belum puas. Iya, Ah. karena pendapatan juga menurut masih kurang. Pas. Jadi saya buka lagi, coba-coba buka usaha gorengan sambil jual kopi. Tapi alhamdulillah lebih laris gorenganku dibanding Kopinya? kopi. Ah, Jadi ah. warung kopi ditutup. Tapi pendidik kamu SMA? SMA. Oh, SMA. Enggak lanjut kuliah. Itu waktu mau lanjut kuliah sambil mendaftar sambil jadi karyawan. Jadi pas di situ mau kuliah ndak lulus. Ya. Terus sampai ke Bulukumba. Buka Iya, di jadi Bulukumba akhirnya gimana? situ kerja sekitar 6 bulan di usaha sepupu. Akhirnya pulang ke Bulukumba mau mandiri, mau buka usaha sendiri. Ya, terus buka. Iya, buka. Dan alhamdulillah mulai hari pertama sudah laris. Sudah laris. Iya. Itu yang membuat laris karena kok live. Tidak, belum live. Belum live. Terus. Setelah live itu pas berjalan 1 tahun usaha gorengan. Baru live. Setelah viral ya. Setelah viral. Jadi memulai live itu dengan gaya apa itu? Live di live Facebook? jualan, iya, buka ubi, Hmm. sukun, sambil pisang kipas. Pisang. Iya. Dan yang paling menarik saya lihat itu karena kok lucu-lucu itu. Lucu-lucu, ya ceplos itu. Untuk menarik penonton. menarik penonton. Jadi sekarang followermu berapa? Alhamdulillah sudah mencapai di Facebook itu 172.000. Masya Allah, luar biasa. Dan itu seluruh Indonesia, bahkan ada yang keluar negeri ya. Iya, bahkan ada sampai dari Malaysia, Iya. ada dari luar negeri ya, penonton ini ya. Iya. Ya, itulah yang membuat sampai usahamu maju, viral. Iya, karena pembeli juga dari luar daerah kebanyakan. Di luar daerah yang mencari kan. Iya, apalagi kalau hari Minggu. Nah, hari Minggu. Rata-rata orang dari luar. Orang Iya, dari luar. dari Bira singgah di Goreng. gitu ya. Jadi itu kontrak di sana. Alhamdulillah dikontrak 2 tahun, pas 2 tahun alhamdulillah sudah kebeli. Oh, sudah kebeli? Iya, Masya Allah 2 tahun. Dari pendapatanmu ini, Iya. yang 2 tahun ini, kau bisa membeli ruko itu? Iya, alhamdulillah. Berapa kau belikan itu ruko itu? 600 juta. Masya Allah, saya jadi anggota Dewan 20 tahun tidak pernah mengumpulkan uang 600 juta. Kau 2 tahun jual gorengan, berkah lagi, bisa mengumpulkan uang 600 juta. Umur masih muda dan ini luar biasa. Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Ini semuanya menjadi pelajaran. Efek daripada kejadian kemarin yang keceplos itu.
keceplosan itu. Kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu itu? Kurang tahu juga. Nah, gimana atau kebiasaan? Ya mungkin kebiasaan juga. Kebiasaan. Atau ada yang mungkin yang sampaikan bahwa kok ngomong begini dari Iya, mungkin terbawa arus juga karena banyak yang memancing juga. Oh, Jadi yang memancing itu di live pada di saat live juga. Iya. Ya, itu yang membuat marah. Iya. Apa pancingannya itu? Atau ada yang bully kok juga di situ tuh. Kan biasa itu kalau media sosial itu. Iya, Kadang ada yang tidak suka. Kita kalau tidak senang, ya namanya manusia kan. Iya. Ada yang iri, bukan ya, dengki, macam lah. Ya, terus. Iya, dia itu celah tempat usahaku. Dia celah kebersihannya, apanya lagi. Iya. Maksudnya dia celah kotor atau apalah. Situ mungkin saya tidak terkontrol. Iya. Iya. Itu sampai kok ngomong di situ. Iya. Kenapa tiba-tiba kok singgung perempuan? Karena yang komen itu perempuan. Oh, di situ. yang komen perempuan. Kata-katanya itu apa di situ? Ya sudah. Iya. Nggak usah diklarifikasi. Yang jelasnya itu terjadi karena kok terpancing kan. Iya. Itu kayak akhirnya ya itu tadi. Jadi Viral dan banyak orang yang terusik. Iya. Ya membuat ya mungkin kamu ketakutan ya. Takut itu. Iya, takut. Takut ya. Iya. Bahkan 3 hari saya tidak pegang handphone, tidak buka sosial media. Takut di demo. Takut juga di demo, tidak mau juga lihat. Tapi lucunya perempuan yang demo kok banyaknya perempuan demo ini. ya itulah ya. Itu menurut saya penting menjaga diri kita di media sosial. Karena menurut saya itu media sosial memang alat untuk kalau dimanfaatkan dengan baik dalam rangka membangun bisnis, ya memasarkan bisnis. Menurut saya itu yang paling tepat. Apalagi dengan di era yang sekarang ini ya di era sosial media, pandemi ya. Tapi ya itu macam-macam cara orang lakukan untuk menarik follower. Tapi menurut saya setelah followermu ini banyak, ya, paling tidak ini kok harus berbenah. Iya. Apa yang kau lakukan itu? Setelah kejadian kasus kemarin, caramu berbenah apa itu? Cara untuk memperbaiki itu, menjadikan itu kasus kemarin itu pelajaran buat kau. Oh ya, berhati-hati lagi dalam berucap begitu. Berucap di situ. Terus kebersihannya usahamu? Alhamdulillah sudah ini mau direnovasi, tapi belum. Iya. Alhamdulillah ini sudah mau direnovasi perlahan. Tapi kalau saya lihat tempatmu bagus sih, supaya itu ya di dalam itu dikasih tegel. Iya. Kan ini baru 1 tahun sudah kebeli itu, belum 1 tahun, bulan 10, bulan 9 tahun lalu saya deal itu sama saya yang punya. Iya. 600 juta selesai. Iya. Jadi pendapatanmu selama kok gorengan ini sudah berapa? 2 tahun ya, 2 tahun 600. Ya, kalau 2 tahun ya katakanlah 50 juta ya bersih. Kira-kira pendapatanmu selama ini berapa? Berapa per bulan? Di atas 50. Mulai awal berapa itu pendapatan? Coba ceritakan dulu. Awal berusaha berapa pendapatanmu sampai? Maksudnya jualan hari pertama. Hari sampai. pertama pembeli 500.000. Terus hari kedua naik 1 juta. Hari ketiga naik 1,5. Hari keempat naik 2 juta. Akhirnya perlahan-lahan naik terus sampai. Iya. Yang paling tinggi itu berapa? Pernah mencapai 9 juta satu. Hampir 10 juta satu hari. Iya. Terus bahan bakumu itu ngambil dari mana? Ini kan ada yang bahan bakumu itu kan dari luar, dari Bone, dari Bantaeng, kayak pisang itu dari pisang Bone. dari Bone. Terus Kalau sukun dari Bantaeng. Bantaeng. Tapi kebanyakan juga dari Bulukumba. Yang dari Bulukumba. Kayak ubi kayu apa semua dari Kampunji dan keluarga-keluarga. Gitu ya. Iya. Kenapa mesti di Bone? Kenapa enggak cari di Bulukumba? Kalau pisang begini konten ada di Bulukumba. Kenapa kau tidak membina petani? Keluargamu kau jadikan itu petani pisang misalnya. Kalau perlu kau yang modali itu. Mungkin untuk Sehingga kedepannya. anunya apa namanya bibit
pisangnya ini sama dengan bonek. Karena coba hitung-hitung. Berapa kau buka ibaratnya mata rantai kehidupan dari bisnismu. Orang menanam pisang, orang hidup di situ. Orang menanam ubi kayu, orang hidup di situ. Nah, orang menanam membuat tempe, orang hidup di situ. Karena kau tidak dorong sama orang Bulukumba yang semuanya. Kalau ubi kayu alhamdulillah keluarga kebanyakan sudah mulai. Iya. Nah, setelah kau bisnis itu, jadi kau ambil di keluarga. Ambil sama dia. Di keluarga Iya, itu. keluarga. Nah, keluarga berapa orang di situ yang kau ambil di kerja? Yang kau ambil di ubi kayunya berapa rumah tangga itu? Untuk saat ini baru 4 orang. 4 orang. Berarti orang hidup itu. Nah, jadi yang kau hidupi orang sebetulnya bukan hanya yang kerja di tempat usaha. Ada mata rantai yang bergerak dari semua bahan baku yang kau miliki ini, yang kau beli, dan itu orang hidup juga di situ. Iya. Kita harapkan ke depan ya jangan lagi ambil di Bone. Insya Allah ke depan. Jangan ambil di Bantaeng. Ya, kalau usahamu di Bantaeng udahlah, juga di Bantaeng, usahamu di Bulukumba ya gitu. Dorong keluargamu untuk berusaha ya. Iya. Gitu ya. Luar biasa. Sampai sekarang berapa pendapatanmu? Kalau sekarang hampir sama. Sebelum itu di demo. Sebelum demo? Iya. Bahkan yang belum pernah dicapai sebelum di demo, alhamdulillah setelah demo pernah mencapai di atasnya. Maksudnya di atasnya. Setelah di demo justru naik? Iya, alhamdulillah pernah dicapai di atasnya sebelum di demo. Berarti kok banyak yang simpatik dengan kau. Ya betul enggak penonton? Betul. Banyak yang simpatik. Jadi banyak orang melihat bahwa kegiatan ekonominya Cikal ini berefek kepada kehidupan orang lain. Nah, kenaikannya bayangkan saja. Setelah di demo dia naik menjadi 10 juta lebih ke atas. Berarti maksudnya kan sebelum di demo ada tidak pernah mencapai totalnya dalam satu hari, tapi alhamdulillah setelah demo ada pernah mencapai di atasnya. Mencapai di atasnya setelah di demo. Nah, itu luar biasa. Nah, itu saya lihat sudah banyak juga menjamur pisang-pisang, ada mie juga yang menjual. Iya. Setelah itu tidak terpengaruh dengan alhamdulillah tidak. Tidak. Iya, tetap kalau pelanggan setia. Wah, pasti masih mencari. Nah, saya juga rindu dengan makananmu ini. Terus apa ya? Orang tuamu bagaimana perasaannya itu kasihan waktu kau di demo keluargamu? Ya, pasti shock juga. Shock ya. Iya. Kau berapa bersaudara? 4. 4. Laki-laki semua. Iya, saya anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti anak kedua, terus kakakmu itu apa pekerjaannya semua? Kalau kakak sekarang dia yang di Bantaeng, dia yang pegang. Oh, dia pegang di situ. Jadi usahamu di Bantaeng, Kakak yang pegang. kamu yang pegang. Tapi jadi usahamu di Bantaeng, Kakak yang pegang. kamu yang pegang. Tapi modalnya dari kau Iya, semua. dari saya. Sudah berkeluarga juga kakakmu itu? Iya, sudah. Sudah berkeluarga. Nah, itu yang harus dijaga semua itu. Itu ada lagi mata rantai keluarganya, kakakmu hidup, kau gaji di situ. Nah, Masya Allah, itu luar biasa menurut saya. Ya. 4 bersaudara, yang saudara ikut semua. Kalau adik ada yang kuliah di Kendari. Ada juga. Iya. Kau juga yang biaya itu. Alhamdulillah ya. Tidak ada pihak, maksudnya tidak ada pihak uangnya bantu aku selama Kau sampai sudah semester 4. Alhamdulillah uang saya sendiri. Jadi mulai Iya, mulai kuliah, mendaftar. iya, tiket pesawatnya PP kalau balik kampung alhamdulillah saya semua. Tapi itu nanti setelah kau jualan gorengan begini. Maksudnya? Nanti setelah kau jualan gorengan baru adekmu kuliah atau Iya. yang sudah jualan? Sudah jualan baru kuliah. Kuliah. Iya. Nah, mulai dia kuliah Ini sudah hari semester ini, 4. Semester 4 kau Alhamdulillah semua yang belum ada uang orang tua yang dia kirimkan. Berarti kau cita-citanya mau melihat saudaramu lebih hebat dari kau dalam sisi pendidikan. Iya, karena mungkin dia pintar juga. Pintar. Iya, alhamdulillah dia dapat ranking terus waktu sekolah, jadi niat saya mau sekolahkan dia ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu juga apa cita-citanya mulia semua.
dia ada pendapatannya, dia tidak lanjut kuliah, tapi ada keinginannya, mungkin dibalik kekuranganmu, kau ingin keluargamu pendidikannya lebih baik dari Anda. Apa mau kuliah fakultas apa di sana? Dia ambil pertambangan. Oh, tambangan, industri ya. Luar biasa. Orang tuamu yang pernah saya sampaikan kemarin, cita-citanya mau naik haji, naik umroh, Iya. kan kok cita-citakan juga? Iya, insya Allah. Sudah di ini, sudah di Iya, insya Allah. celengankan. Iya. Kemarin juga itu sempat saya tegur juga karena dia celengan dengan ember. Nah, saya sudah sampaikan, ya tabung simpang aja di bank. Karena itu kan saya bilang, nanti orang lihat dia bilang, "Cikal tale-talekan, perlihatkan duitnya." Nah, gini kan. Nah, Iya. saya tegur toh. Iya. Simpan di bank. Jadi biar banyak duit, tidak usah dipamer-pamer begitu ya, insya Allah. Iya. Karena memang usahamu itu berkah. Kau banyak menghidupi orang lain. Tidak ada cita-citamu lagi membuka cabang-cabang di tempat lain. Ada, tapi maksudnya nggak bisa nanti dikontrol ke sini. Ya. Karena kalau soal sambelnya nggak bisa juga kalau karyawan. Oh, jadi sambelnya ini, resepmu ini, Iya. kau yang buat resep? Iya. Dari mama. Mamamu? Iya. Tidak boleh orang lain? Iya. Jadi ini makananmu, yang mana rahasianya? Bumbunya? Kalau ini kan gorengan kan semuanya hampir sama, Ji. Yang ini sambelnya yang membedakan. Oh, sambelnya yang Iya, bedakan? yang nggak bisa diketahui sama karyawan. Jadi yang ketahui hanya mamamu? Iya, dan saya. Dan kau? Ya. Ya memang ini harus ada rahasia dapurnya. Iya. Dan itulah yang menjadikan Ciri khas. ciri khas Cikas, brandnya ada, rasanya ada, dan walaupun di mana-mana ada gorengan, tapi begitu menikmati gorengannya Cikas, pasti ditahu bahwa ini gorengannya Cikas, ini sambelnya Cikas, toh? Iya. Memang enak rasanya. Jadi langkah selanjutnya apa yang kau lakukan ini? Hikmah di balik ini semua kejadian ini. Maksudnya mau lagi lebih sukses lagi. Kan alhamdulillah saya beralih lagi ke dunia kosmetik. Ada lagi brand Jadi sendiri. membuka lagi, Iya, saya maklum di membuka pabrik. lagi apa ya? Bisnis baru. Bisnis baru, alhamdulillah. Banyak dong kamu itu bos. Kok karena gitu kita ini susah sekali membuka bisnis baru. Nah, jadi modalmu di sini dipakai lagi Ke untuk kosmetik. kosmetik. Iya. Apa itu kosmetikmu? Sabun badan dengan hand body, Maklon di pabrik di Bogor. Oh, jadi ada yang ajak kamu di sana. Pabrik dia. Oh, itu juga kok jadi anu di Facebook. Iya, apa namanya? di-live-kan. Apa namanya istilahnya itu? Endorse. Endorse. Iya. Oh, jadi yang- Dulu kan saya dipegang sama owner-owner, tapi mungkin bulan depan saya mandiri juga. Jadi setelah viral itu banyak followermu, banyak yang tawari juga jadi endorse. Iya. Berapa produk yang kau endorse itu? Sudah tidak terhitung. Sudah terhitung? Iya. Tidak bisa terhitung. Tadi kalau kau endorse gitu dapat pendapatan juga dari Iya, alhamdulillah dapat. pendapatan. Iya, per produk. Produk. Nah, dan rata-rata itu kosmetik. Iya, kosmetik. Ya mungkin dia bilang gagah ini, toh. Jadi kalau kosmetik orangnya gagah, putih. Nah kalau dia pakai itu kosmetik pasti dia bilang wah harus dipercaya ini anunya produknya. Toh, Iya. ya, itu yang membuat. Nah itu yang menginspirasi kau untuk membuka bisnis kosmetik. Iya. Kerjasama dengan siapa itu? Pabrik. Pabrik. PT ADEF iya, di Jakarta. Di Jakarta. Di Bogor dengan Jakarta. Sudah pernah ke sana? Belum. Oh. Tapi insya Allah akhir bulan ini sudah produksi di pabriknya. Oh itu. Jadi statusmu apa di situ? Maksudnya
statusmu apa di situ? Karena pabrik di situ. Iya, Jadi pabrik. statusmu di sini sebagai apa? Penyalur, distributor. Owner, maksudnya saya yang owner. Kau jadi Iya. pemilik itu? Iya, alhamdulillah saya pemilik. Jadi kau yang modali ke? Iya, alhamdulillah. Ini pemesanan pertama 10.000 pieces. Berarti miliaran wah ini. Tepuk tangan dulu, Bang. Ini kalau sudah dia jadi owner kosmetik, ya produksinya lagi dikerja di Iya, alhamdulillah. di Jawa, di Jakarta Iya, ya, di Bogor. Di Bogor. Masya Allah. Kok akan jadi miliarder nanti itu. Amin. Dan kita doakan kau juga, ya. Iya. Luar biasa. Jadi investasimu di situ berapa? Di produk kosmetik itu? Sekitar 300 juta. 300 juta. Rumahan itu. Iya. Pabrik ya pabrik Iya, apa? dia semua yang kayak botolnya, kemasannya, Oh. cetak. Hmm. Iya. Itu terdaftar di BPOM, alhamdulillah iya, Hmm. BPOM. Pengurusan BPOM dulu di awal, Hmm. terus masuk di pabrik. Setelah BPOM baru bisa produksi. Jadi sekarang sudah semua isinya sudah Alhamdulillah ada. sudah ada semua. Apa itu efeknya terhadap itu untuk kepentingan perempuan kah atau laki-laki? Perempuan hitam juga perempuan ini. laki-laki. Karena kita ini tambah tua ya harus nggak boleh juga, toh apalagi kalau wakil. Penampilannya kalau tidak mengkilat juga siapa tahu cocok produksinya harus glowing. Oh jadi itu tuh laki-laki, Perempuan laki-laki. Sabun badan. Ya. Tapi sudah ada dipasarkan di Bulukumba. Belum launching, alhamdulillah launching. akhir bulan ini insya Allah launching. Jadi kalau launching nanti kau panggil kak? Insya Allah. Amin. Nah saya lagi ya tampil. Nah bulan ini. Akhir bulan ini insya Allah. launchingnya ya. Berarti kantor pusatnya di Bulukumba. Iya. Nanti itu juga nanti. Pemasaranmu bagaimana? Apakah sendiri pasarkan? Sampai ke luar daerah, ke seluruh Indonesia. Jadi sekarang Open distributor, reseller begitu. jadi Minimal sudah ambil ada 1.000 pieces. ada yang berminat, Alhamdulillah ini sudah terdaftar sudah 100 orang lebih yang berminat di seluruh kota. di seluruh Sudah kota PO, di maksudnya sudah Indonesia. PO. Iya. Sudah PO. Iya. Ya, Dan sudah PO DP. itu kan pesanan order ya? Iya. Kalau tidak salah pesanan Iya. order. Ada yang sudah pesan 100 botol. Jadi kalau orang pesan itu nyimpan duit, Iya. Sistemnya. berapa investasinya itu? Kalau orang? Tergantung dia berapa botol dia pesan. Jadi itu jadi modal Pas nanti lagi. jadi pas Dari- nanti mau dikirimkan ke alamatnya pelunasannya juga. Pelunasan langsung pelunasannya. Berapa persen? Sebelum pelunasan 50%. Nah itu uang lagi dipakai lagi untuk Iya. meningkatkan produksi ya. Produksi lagi. Mereknya apa itu? Cikas Beauty. Apa itu Cikas? Apakah sebetulnya itu Cikas kan? Singkatan nama orang tua. Apa itu? C itu cipta bapak, kas itu kasmiati ibu. Cikas. Masya Allah. Jadi usahamu ini berberkah karena kau ambil nama orang tuamu, Singkatan nama. kau ingat orang tuamu ya, yang menjadi bagian yang membesarkan kamu, yang mendoakan kamu, dan nama usahamu Nama ya nama orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan kawan teman-teman. Waduh. Umurmu berapa kan sekarang? 24. 24. Iya. Ada cewek mah? Hah? Harus ada cewek mau bela. Atau saya cari Masih kamu. fokus dulu ke usaha. Umurmu berapa kak? Iya. Umurmu berapa? 24 tahun. 24 tahun. Iya. Mudah sekali. Cita-citamu untuk berkeluarga? Mungkin setelah saya punya semuanya yang kuinginkan. Apa yang kau inginkan? Nah, ini lagi ada lagi. Apa yang kau inginkan ya? Bangun rumah di kampung. Maksudnya lain dari yang lain, maksudnya paling mewah lah untuk orang tua, naik umroh sama orang tua. Pokoknya mau dulu sejahterakan orang tua lah. Jadi awal niatmu betul itu ini semua yang kau lakukan memang untuk orang tua dulu. Iya, orang tua dulu. Kampungmu di mana? Di Borongloe. Beroloe di Desa. Jadi niatmu semua ini mau membangun rumah, ya menanyakan umroh naik haji orang tuamu itu semua untuk orang tuamu ya. Ya, tidak usahlah besar-besar lah. Iya. Ya toh? Iya. Nah,
Syukur itu kalau kau belikan rumah ya, tapi yang utama tabung. Iya. Terus selalu dia keluar zakatnya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau orang pengusaha itu harus menjadi contoh pemberi zakat juga. Jadi zakatmu kau serahkan di mana? Kalau kau memberi zakat di mana? Kebanyakan sih mesti ke keluarga. Langsung. Iya. Iya. Dari semua usahamu itu kau keluarkan zakat. Iya, Dari maksudnya kan pendapatanmu itu. iya, kan gabungan. Jadi gitu. zakatmu itu berapa? Apa yang kau lakukan? berbagi begitu. Berbagi kepada Iya. orang-orang tetangga dulu. Terdekat dulu keluarga, kebanyakan keluarga. Oh, jadi keluarga dulu Iya. sebelum orang lain. Iya. Ada banyak keluarganya yang mungkin di bawah rata-rata ekonominya. Iya, adalah kebanyakan keluarga di Jadi keluarga dulu. Dalam agama juga memang itu. Iya. Ya, kalau ada keluarga kita Iya. yang tidak mampu, keluarga kita. Yang utama orang tua dulu, membahagiakan orang tua. Iya, betul. Nah, baru berpindah ke keluarga, berpindah ke tetangga, dan berpindah orang lain. Ya, kalau ada rezeki juga ya kasih masuk juga di Basnas itu. Iya, luar biasa deh ini. Nah, cita-cita belum mau berkeluarga ya. Iya, karena masih banyak usahaku belum tercapai. Apa itu lagi? Nah, itu tadi sudah ada kosmetiknya. Mau bangun toko distro dengan minimarket. Masya Allah, tepuk tangan. Ini anak-anak punya mimpi. Iya. Hanya SMA, ya, Iya. punya cita-cita yang dahsyat dan bisa menjadi orang sukses di Bulukumba dengan umur seperti ini. Apalagi background orang tuanya kodo bukan orang kaya, ya kan, bukan orang berada. Nah, ini bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa usaha itu ya selama itu ada semangatnya, Ada niat juga. ada niat, Iya. ya tidak harus dari sumbernya dari orang tua. Ya, nah, orang-orang sukses itu harus diakui karena adanya etos kerja, adanya sekolah, dan ada kejujuran di dalamnya. Nah, ini harus menjadi contoh buat anak-anak muda kita ini dulu, karena begitu banyaknya orang sarjana. Ada sarjana mau kasih kerja? Tidak. Belum ada. Banyaknya sarjana sekarang. Ya, anak-anak kita ini kita harapkan. Iya, tapi untuk mungkin kedepannya mungkin ada karena itu kalau Cikas Beauty kan ada PT-nya nanti. ada PT-nya, ada Iya. perusahaannya, berarti ada direkturnya, Iya. ada manajernya, Insya Allah. ada direktur pemasarannya. Iya. Berarti kau mau manage ini Iya. Cikas Beauty dengan manajemen Iya. modern. Iya. Ya. Pasti ada konsultanmu dan lain-lainnya. Ya. Dan pasti kau mimpikan ada kantor di Bulukumba. Iya, pastinya di Makassar juga karena di sana mau stok barang. Jadi di Makassar. Iya, paling utama itu di Makassar karena stok barang kan di sana. Luar biasa. Semua sudah ada perencanaan. Iya, alhamdulillah. Nah, ini yang kita syukuri. Oke, saya senang sekali. Ini saya lihat Cikas datang ke tempat saya. Ya, kenapa kemarin saya tidak mau sapa-sapa kok? Lihat karena ya tidak mau ada polemik di antara kita. Yang lebih penting bahwa kejadian itu kemarin dijadikan pelajaran ya buat kita yang bisa membuat kita lebih dewasa, lebih siap menghadapi berbagai macam ini, dan sehingga mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Iya. Saya juga secara pribadi ini ya, maafkan Ki Godong beliau, maafkan Ki anak kita, adik kita, saudara kita. Ya, mungkin yang namanya jiwa muda ini yang menyebabkan seperti itu. Iya. Yang lebih utama ya berhati-hati, Iya. selalu berdoa. Iya. Nah, usaha itu yang diharapkan menjadi berkat buat kita. Iya. Nah, apa harapanmu terhadap anak-anak muda ini di Bulukumba? Maksudnya apa? Harapanmu terhadap anak muda yang tidak punya pekerjaan, yang minimal
kau bisa dijadikan contoh ya, dari ceritamu dulu. Kan ini banyak anak muda di Bulukumba ini. Iya. Tapi mungkin kebanyakan juga anak muda sekarang mau menikmati masa mudanya. Belum mau. Padahal menikmati masa muda itu tidak harus menghabiskan waktu. Ya, menikmati masa muda itu kan sama dengan yang kau lakukan. Itu juga menikmati masa muda. Iya, tapi kan mungkin beda-beda untuk pemikirannya. Anak muda sekarang ada yang lebih mau main game apa, Main game. iya, hiburan begitu. Iya. Ada Kalau saya memang dari SMA jualan online pakaian. Iya. Jadi harapanmu kepada anak muda jangan sia-siakan waktunya. Iya, jangan sia-siakan waktu, kesempatan kalau masih muda. Karena belum tentu menjadi muda itu bisa terulang kembali. Iya. Ya. Itu, Sehingga itu dimanfaatkan. iya, dimanfaatkan. Nah, ini memang kita harapkan ya muncul cita-cita yang lain yang membuka lapangan kerja, sukses, punya niat membahagiakan orang tua. Ya. Sekarang memang sudah saatnya orang-orang yang sukses, tidak harus dari keluarga kaya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan kedua, kau minta maaf deh sama masyarakat ulang. Ya, jadi untuk warga Bulukumba yang kemarinnya itu tersinggung ataupun seluruh Indonesia lah, kaum perempuan, saya Cikas memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada juga niat untuk menyinggung kaum perempuan. Jadi sekali lagi ibuku juga perempuan. Iya. Ibuku juga perempuan. Iya, jadi mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Memang tidak ada niatnya Kodong, Iya, karena dia tahu bahwa orang tuanya itu perempuan, ada keluarganya perempuan. Ya, maafkan ya para followernya Cikas, masyarakat Bulukumba yang merasa ini, maafkan. Ini kasihan lahir dari lubuk hatinya adik kita, anak kita. Dan jelasnya ini semua diambil hikmahnya. Ya. Saya juga kembali berterima kasih kepada Cikas. Kami doakan mudah-mudahan semua cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga yakin bahwa semuanya itu akan memberi manfaat buat dirimu, memberi manfaat buat keluargamu, memberi manfaat buat orang-orang di sekitarmu. Dan itu yang penting, kalau banyak orang ada manfaatnya dari usahamu, insya Allah banyak yang doakan kau. Semua orang mendoakan kau. Apalagi kalau dia hidup sama kamu, dia berkeluarga hidup, pasti dia doakan. Insya Allah tidak usah khawatir. Kita semua pernah ke Seleo. Saya saja pernah ke Seleo. Kadang-kadang ya, tapi benar semuanya ada hikmah. Oke, makasih semuanya yang hadir, keluarganya Cikas yang menemani pertemuan ini. Hanya merupakan kerinduannya adik kita datang ke sini karena beliau pada dasarnya kemarin Kodong pernah saya kunjungi ya. Iya. Nggak rindu kok itu, didatangi lagi. Rindu. Nah, tidak berpikir bahwa kenapa Pak Haji udah datang ini. Atau memang lama mau ke sini. Iya. Ini dia. Iya. Oke Pak ya. Cukup barangkali, kasih semuanya, dan insyaallah semua ada hikmahnya, dan saya yakin usahamu itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nikmati gorengannya Cikas, dan saya garansi pasti enak. Ojo.